Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Mengejar 1 miliar pertama di saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. 1 miliar sering dikatakan sebagai target awal banyak investor atau trader yang memutuskan untuk serius dengan pasar saham. Ada yang menganggap nominal tersebut sangat besar, tapi ada juga yang merasa biasa saja. Ada berbagai cara yang bisa digunakan untuk mencapai angka 1 miliar. Dengan catatan, semua strategi punya plus minusnya. Jika berpotensi profit, tentu ada juga potensi rugi yang mengikuti. Jadi pastikan kamu tahu risikonya sebelum mengejar potensi profitnya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat buat video yang membahas tentang topik itu. Nah, saat ini saya ingin membedah lebih jauh dengan menanggapi beberapa komentar dari para subscriber di video tersebut. Semoga ada informasi baru yang kamu peroleh dari pembahasan ini. Sekarang, mari kita langsung bahas saja. Komentar pertama, baru nyampe 100 jutaan di saham dan setelah dihitung, baru dapat 8 jutaan dari dividen per tahun. Masih jauh ke 1M, tapi pasti tercapai. Komentar saya seperti ini. Modal 100 juta dapat dividen 8 juta, artinya dividen yield sekitar 8%. Dengan yield itu, berarti setidaknya ada dua kemungkinan. Membeli saham perusahaan yang bagi dividen yield besar dan sudah punya saham sejak lama sehingga perusahaan terus tumbuh dan dividen yield jadi lebih tinggi. Jika berada pada kondisi pertama, yakni beli saham perusahaan dengan dividen besar, saya mau sarankan agar lakukan analisa mendalam terhadap saham itu. Apakah memang dalam jangka waktu minimal 5 tahun selalu bagi dividen besar? Karena bisa saja hanya di tahun-tahun tertentu dividennya besar. Untuk mengukur besar tidaknya dividen, harus dilihat dari beberapa aspek, yaitu apakah laba perusahaan konsisten tumbuh, jika laba tumbuh, apakah dividennya setiap tahun meningkat, jika dividennya meningkat, apakah harga sahamnya juga naik, bagaimana porsi dividen payout ratio, apakah stabil atau naik turun setiap tahun. Setelah dapat jawaban dari pertanyaan itu, barulah kita masuk kepada kesimpulan, apakah perusahaan tersebut bisa di-hold jangka panjang atau tidak. Karena jangan sampai dapat dividen, tapi ternyata harga saham malah turun terus. Atau dapat dividen besar hanya di 1 tahun saja. Tahun berikutnya malah kecewa. Jika dividen yield 8% berasal dari kondisi kedua, di mana sudah punya saham sejak lama, dan dividen yield jadi lebih besar, menurut saya itu hal yang bagus. Artinya Bapak sudah bisa buat proyeksi ke depan, dan hasilnya cukup akurat. Saran saya terus update kinerja terkini perusahaan untuk memastikan apakah saham tersebut bisa tetap di hold atau harus dijual. Terus semangat ya, ingat, saham bagus di masa lalu belum tentu terus bagus di masa sekarang dan masa depan. Begitu juga sebaliknya. Komentar berikutnya, 2023 yang lalu saya masuk saham dengan modal 200 jutaan untuk swing dan dividen. Setiap bulan saya nabung 8 juta, setiap dapat dividen dan TP dari capital gain saya reinvestasi ke saham lagi. Dalam 1,5 tahun, sekarang sudah jadi 360 jutaan. Target 5 tahun lagi saat pensiun tercapai target 1M. Dengan modal 200 juta dilakukan top up dana 8 juta per bulan atau 96 juta per tahun. Jika sudah 1,5 tahun, artinya total top up dana sudah menjadi 144 juta. Dengan kata lain, total modal yang dikeluarkan sekitar 344 juta. Jika dana sudah menjadi 360 juta, artinya capital gain yang diperoleh sekitar 4,6%. Angka tersebut dengan asumsi konsisten dilakukan top up dana 8 juta per bulan secara rutin dan tidak pernah absen. Jika pernah absen, top up dana atau nominal top up lebih rendah dari 8 juta, artinya capital gain yang diperoleh seharusnya lebih besar dari 4,6%. Menurut saya pribadi, angka 4,6% belum terlalu memuaskan, mengingat ada beberapa saham perusahaan yang bahkan bagi dividen 5-6% setahun. Tapi meski begitu, pencapaian ini masih lebih baik dibandingkan mereka yang malah mengalami kerugian, bahkan hanya 1% saja. Dengan kata lain, seberapa banyak profit yang diperoleh, sebenarnya kita harus bisa bersyukur. Karena setidaknya kita masih profit dan tidak rugi. Meski begitu, di sisi yang lain kita tetap harus berusaha meningkatkan kemampuan agar profit yang diperoleh bisa lebih tinggi. Setidaknya lebih tinggi dari bunga obligasi atau reksadana pasar uang. Terus semangat ya! Komentar berikutnya, masih pemula, akhir tahun ini target semoga tembus 10 juta. Tahun 2025 target 30 jutaan,
2026 target 60 jutaan, 2027 target 100 jutaan. Semoga diri ini bisa terus konsisten dalam menabung. Komentar yang lain, tapi bagi kami yang memiliki modal kecil, dapat 1M mungkin hanya mimpi, tapi dapat untung 50.000 saja, udah alhamdulillah. Angka 1 miliar akan lebih mudah dicapai jika dana awal sudah besar, tapi akan menjadi agak mustahil untuk dicapai jika dana awal masih kecil. Hal tersebut wajar karena memang sesuai dengan hitungan matematika. 10% dari 500 juta tentu lebih besar dibandingkan 100% dari 5 juta. Lalu bagaimana? Menurut saya pribadi, dengan dana yang terbatas, kita harus meningkatkan skill untuk menambah income, agar nominal top up bisa menjadi lebih besar. Karena kembali lagi, semakin besar modalnya, semakin besar gulungannya. Jika income sudah bertambah, maka modal akan mengikuti. Di zaman digital ini, kita diberikan banyak kemudahan dan alternatif baru untuk meningkatkan penghasilan, entah itu secara offline atau online. Yang perlu dilakukan adalah memiliki skill untuk menghasilkan income dan tentunya kemauan untuk kerja lebih keras dan cerdas. Jika terus berusaha dengan hati yang baik, percayalah bahwa akan ada jalan yang terbuka untuk bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tetap semangat ya! Komentar berikutnya, dividen yang saya alami adalah uang sendiri yang setelah ex-date harga sahamnya akan diturunkan sesuai berapa persen dividen itu. Maka saham makin lama makin turun. Setuju, karena dalam jangka pendek biasanya memang seperti itu. Harga saham saat ex-date akan turun sebesar dividen yang dibagikan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan jangka panjang? Apakah orang-orang yang membeli saham perusahaan bagus 5 tahun yang lalu merasakan dampak dari penurunan harga setelah ex-date dividen di tahun ini? Mungkin saja ada pengaruhnya tapi tidak signifikan. Alasannya karena mereka sudah duluan beli saham pada harga yang lebih rendah. Jadi saat harga sudah naik dan bagi dividen, meski harganya turun lagi, mereka tetap masih profit dari sisi capital gain dan dividen. Belum lagi ditambah dengan dividen rutin yang diterima setiap tahun jika terus hold sahamnya. Intinya, jika kejar dividen, jangan beli mendekati cum date atau pembagian dividen. Saya sudah sempat buat video tentang hal ini, di mana kita sudah bisa memulai memanfaatkan potensi dividen di tahun 2025 agar nanti hasilnya lebih maksimal. Beberapa rangkuman tipsnya sebagai berikut. 1. Cari saham yang konsisten bagi dividen 10 tahun terakhir. 2. Payout rasio stabil. 3. Cari saham yang labanya naik di tahun 2024. 4. Analisa yang dividen yieldnya menarik. 5. Lihat saham yang harganya lagi koreksi. Dan ke-6, beli saham sebelum ada pengumuman dividen. Komentar berikutnya, kalau mau dapat 1 miliar secara instan, solusinya main kripto. Pintar-pintar ngegoreng koin, cari koin liquid, serok harga tersedia. Pas lagi hijau, pasar auto bondong-bondong ikut beli, disitulah kita jual semua. Ingat prinsip ekonomi ini, high risk, high return. Jika ada potensi return yang besar, pertimbangkan juga potensi resikonya. Jangan hanya berpikir soal untung, tapi ternyata malah jadi rugi. Intinya, saya tidak mengkotak-kotakan instrumen investasi. Jika kamu jago kripto, silahkan beli kripto. Jika kamu jago saham, silahkan beli saham. Jika kamu tidak jago keduanya, jangan beli kripto dan saham. Intinya, lakukan yang kamu paling jago, tapi pastikan kamu tahu resikonya. Komentar berikutnya, terima kasih atas pembelajarannya meyakinkan saya yang selama ini juga menggunakan strategi dividen dengan mengambil start beli duluan pada emiten dengan harga yang reasonable untuk tahun berikutnya. Saya juga memiliki 5 emiten yang dibahas dan di antara emiten tersebut, BMRI, ADRO, dan BNGA sudah dapat 1 bagger. Mimin senang kalau para subscriber memperoleh manfaat dari setiap video yang dibahas. Semua pembahasan di YouTube ini di-sharing secara gratis tanpa ada biaya. Kalau kamu peroleh manfaatnya, Mimin juga ikutan senang, apalagi jika bisa dapat profit besar dari topik pembahasan. Meski begitu ingat ya, semua pembahasan dan nama saham itu hanya informasi dan bukan rekomendasi. Kalau profit kamu nikmati sendiri, kalau rugi kamu tanggung sendiri juga. Meski begitu, seharusnya apabila kamu benar-benar belajar dari setiap ilmu dan money management yang di-sharingkan, seharusnya potensi risiko bisa diperkecil. Ingat ya, diperkecil dan bukan dihilangkan. Dengan menganalisa saham sebelum beli, punya plan dari risiko terburuk yang bisa terjadi, memiliki money management yang baik untuk membeli di harga yang terbaik, dan memproyeksikan potensi dividen yang bisa diperoleh, diharapkan profit yang dihasilkan bisa lebih maksimal dan potensi risiko semakin kecil. Komentar berikutnya, enak yang ngitungnya? Setuju, memang hitungan Excel lebih mudah dibandingkan praktek. Mimin juga merasakan hal itu. Tapi kenyataannya, sedangkan sudah ada hitungan dan simulasi aja sering meleset. Apalagi jika tidak ada plan-nya. Hitungan Excel itu hanya berfungsi sebagai guideline, agar putusan dan usaha yang kita buat saat ini punya tujuan yang jelas.
Jangan sampai sudah berusaha ini itu tapi nggak tahu tujuan akhir yang ingin dicapai. Tapi kembali lagi, hitungan tetaplah hanya hitungan. Hitungan bukan kenyataan. Untuk menghitung kita hanya butuh rumus dan Excel, tapi untuk menjadikannya kenyataan, kita butuh usaha dan kerja cerdas. Tetap semangat ya, dan semoga tujuan kita semua bisa tercapai. Komentar berikutnya, heran kenapa channel seperti ini tidak viral. Terima kasih banyak. Terima kasih admin buat edukasinya. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih untuk support dari teman-teman semua. Semoga setiap pembahasan di channel ini memberikan berbagai manfaat bagi penontonnya. Tentunya Mimin harapkan bisa berdampak positif bagi pertumbuhan portofolio saham teman-teman dalam jangka panjang. Tetap semangat semua. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu detail pembahasan dari video yang ada di komentar-komentar tadi, silahkan nonton video berikut ini. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Banyak praktisi saham yang mengatakan bahwa angka 1 miliar merupakan angka sulit yang butuh waktu dan usaha untuk mencapainya. Tapi apabila angka tersebut sudah dicapai, kedepannya akan jadi jauh lebih mudah. Apakah kamu sering mendengar perkataan itu? Bukan hanya dari satu atau dua orang saja, sudah banyak yang mengatakan hal demikian. Tentu saja yang mengatakannya adalah orang-orang yang sudah terbukti sukses, bukan hanya di saham tapi di bisnis mereka masing-masing. Pertanyaannya, kenapa angka 1 miliar itu sangat penting? Menurut saya, angka 1 miliar itu penting karena apabila kamu sudah punya portofolio sejumlah itu, keuntungan yang diperoleh sudah mulai terasa, baik dari sisi capital gain maupun dividen yang rutin diterima setiap tahun. Selain itu, apabila portofolio sudah 1 miliar, berarti seharusnya kamu sudah serius dengan pasar saham, karena dana yang ditempatkan relatif mulai besar. Jika dana kamu masih 10 juta, mungkin kamu masih bisa main-main di saham. Tapi jika dana kamu sudah 1 miliar, apakah kamu masih bisa main-main dengan uang sebanyak itu? Mungkin iya jika kamu anak sultan, tapi jika masyarakat biasa, tentu uang itu sudah termasuk cukup besar. Ibaratnya uang 1 miliar itu sudah relatif cukup untuk dibelikan rumah. Artinya dana yang kamu tempatkan di saham sudah setara dengan dana pembelian rumah, meski tidak semua rumah juga bisa dibeli dengan uang 1 miliar. Pertanyaannya, apakah kamu pernah berpikir untuk main-main saat membeli rumah? Jika tidak, hal yang sama juga tentu akan kamu lakukan saat membeli saham dengan nominal yang sama besar. Jika dana kita masih relatif kecil, misalnya 10 juta, keuntungan 100% setiap tahun juga hanya membuat portofolio tumbuh menjadi 20 juta. Tapi bagi mereka yang dananya sudah 1 miliar, keuntungan 10% saja sudah menghasilkan uang tambahan 100 juta. Angka yang sudah mulai menarikkan. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Pertama, dari sisi capital gain. Jika misalnya dana kita adalah 1 miliar rupiah, jika kita mendapatkan capital gain 5% saja, maka itu artinya sudah setara dengan 50 juta. 10% 100 juta, 15% 150 juta, dan 20% 200 juta. Jika kita membagi angka ini ke dalam waktu 1 bulan, artinya kita bagi 12, maka untuk per bulannya dengan nominal 50 juta kita memperoleh sekitar 4,1 juta. Nominal 100 juta kita memperoleh uang bulanan 8,3 juta. 150 juta setara dengan 12,5 juta per bulan, dan 200 juta setara dengan 16,6 juta per bulan. Capital gain tentu jauh lebih sulit dicapai dengan konsisten dibandingkan dividen. Karena capital gain butuh skill, sedangkan dividen cenderung tidak butuh skill. Kamu ingat juga, apabila bisa capital gain, bisa juga capital loss. Artinya, meski kamu di satu sisi bisa memperoleh keuntungan yang besar, tapi di sisi yang lain, ada juga potensi risiko yang siap membayangi kamu. Jika kamu bisa memperoleh potensi keuntungan 100 juta, artinya di saat yang sama kamu juga bisa memperoleh potensi kerugian 100 juta. Sedangkan untuk dividen cenderung lebih tidak butuh skill dan lebih aman karena setiap orang yang memiliki saham yang sama akan memperoleh dividen yang sama. Tidak semua orang yang beli saham yang sama dapat capital gain yang sama karena tergantung skill yang kamu miliki. Bisa saja harganya sama, sahamnya sama, tapi keuntungan yang kamu peroleh berbeda karena kamu menjual di harga yang berbeda juga. Tapi semua orang yang beli saham yang sama dapat dividen yang sama nilainya, alias dividen per share-nya sama dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain. Karena semua sudah ditentukan. Yang membedakannya hanya tergantung berapa lot yang kamu miliki. Nah, tapi menariknya, apabila kamu mampu menghasilkan capital gain yang konsisten setiap tahun, katakanlah hanya 10% sampai 20% saja.
Jika dibagi 12, angka per bulan yang tadi kita katakan sudah sangat menarik karena bisa setara dengan pendapatan dari gaji bulanan seorang pegawai kantoran, misalnya saja sekitaran 10 juta rupiah per bulan. Tanpa kamu harus pergi ke kantor, kamu memperoleh capital gain yang konsisten di saham hanya dengan modal 1 miliar saja, ternyata sudah bisa memberikan kehidupan yang cukup nyaman. Meskipun ingat, setiap orang punya standar hidup yang berbeda-beda. Ada yang menganggap uang 10 juta itu kecil, ada juga yang menganggap uang 10 juta itu per bulan sangat besar. Kedua, kita bahas dari sisi dividen. Masih dengan konsep yang sama. Dengan dana 1 miliar, jika dividen yieldnya 3%, kamu memperoleh dividen sekitar 30 juta setahun. 5% 50 juta, 8% 80 juta, dan 10% 100 juta. Itu artinya jika dibagi 12, angka dividen yield 3% setara dengan pendapatan 2,5 juta per bulan. 5% setara dengan 4,1 juta per bulan, 8% setara dengan 6,6 juta per bulan, dan 10% setara dengan 8,3 juta per bulan. Dividen adalah uang gratis yang rutin diterima setiap tahun. Dan ingat, apabila kamu tetap memiliki sahamnya, itu berarti setiap tahun kamu berpotensi menerima dividen yang berulang dari perusahaan. Tentu saja, di tahun ke depan, seharusnya dividen yang diterima akan semakin besar jika perusahaan berhasil mencetak laba yang semakin besar dan memiliki payout ratio yang sama. Apabila nominal dana sudah mencapai 1 miliar, paling tidak kita bisa mencapai dividen yang setara dengan UMR setiap bulan. Ini menarik karena dividen merupakan uang gratis yang akan kamu terima secara rutin. Itu artinya tanpa kamu harus melakukan apapun, baik itu jual ataupun beli, kamu hanya diam saja dengan saham yang kamu miliki, dividen akan rutin disetorkan ke rekening kamu setiap tahun apabila perusahaan mengambil keputusan untuk membagi dividen di tahun tersebut. Nah, saya mau bahas sekilas tentang dividen yield. Kamu bisa lihat di sini. Biasanya untuk saham yang membagi dividen yield sekitaran 3% merupakan saham-saham besar yang dividennya tidak terlalu menarik. Contohnya saja seperti BBCA. Untuk dividen yield 5% merupakan saham blue chip yang bagi dividen rata-rata setiap tahun. Misalnya seperti BRI, Mandiri, BNGA, TLKM. Untuk saham dengan dividen yield 8% biasanya merupakan saham bank daerah dan beberapa saham besar yang harganya turun signifikan. Misalnya seperti BJTM, BJBR, dan ASI. Dividen yield 10% biasanya merupakan saham batubara yang rajin bagi dividen jumbo, misalnya ADRO, ITMG, dan PTBA. Nah, artinya dari angka dividen yield kamu lihat ini, berarti kamu tidak harus membeli saham yang aneh-aneh, tapi kamu bisa beli saham-saham yang sudah terkenal, yang sudah memiliki kinerja baik bahkan dalam waktu puluhan tahun, memiliki manajemen yang baik, valuasinya masih masuk akal, dan lain sebagainya. Kamu bisa memperoleh dividen hanya dengan membeli saham-saham tersebut, disimpan, dan rutin menerima dividen setiap tahun apabila perusahaannya mengambil kebijakan membagikan dividen. Dari simulasi tadi tentu angka 1 miliar sudah menjadi menarik bagi sebagian orang yang awalnya mulai membeli saham dengan dana terbatas. Meski begitu selalu ingat bahwa keuntungan berbanding lurus dengan potensi kerugian. Artinya kita tidak boleh hanya lihat enaknya saja, tapi kita juga harus sadar bahwa jika ada potensi resiko yang sama besarnya juga. Jika keuntungan 10% dari 1 miliar adalah 100 juta, berarti kerugiannya juga adalah 100 juta. Apakah kamu sudah punya mental yang cukup kuat untuk menghadapi apabila mengalami rugi 100 juta? Hal itu juga harus kamu pikirkan saat memutuskan untuk beli saham dengan modal yang relatif besar. Untuk mencapai angka 1 miliar tentu tidak mudah. Khususnya di saham, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu menggulung keuntungan yang diperoleh setiap tahun dan tambah top up dana. Artinya kita butuh untuk profit konsisten setiap tahun dan rutin menambahkan dana setoran di portofolio. Idealnya kita harus melakukan dua hal itu agar portofolio bisa tumbuh dengan lebih cepat. Karena jika hanya melakukan salah satunya saja, maka hasilnya kurang optimal. Misal, dana awal kamu hanya 10 juta, meski profit konsisten 50% setiap tahun, yang mana hal itu sangat sulit terjadi dalam jangka panjang, pertumbuhan dana kamu akan cukup lama mencapai angka 1 miliar. Begitu juga dengan top up dana. Meski kamu rutin top up dana 50 juta setiap tahun, tapi kinerja portofolio tidak profit konsisten, hasilnya juga sama saja, di mana dana portofolio akan sulit tumbuh ke angka 1 miliar. Itulah alasannya butuh keduanya agar pertumbuhan portofolio bisa lebih optimal. Sebagai informasi, saya sudah membahas hal tersebut dengan lebih detail pada ebook Stock for Living. Apabila kamu tertarik untuk mengetahui pembahasan tentang compounding dengan lebih terperinci, mungkin ebook itu bisa bermanfaat. Saat ini saya mau bahas topik menarik yang mungkin belum pernah kamu tonton.
Topik ini mungkin akan booming di tahun 2025, tapi menurut saya, waktu yang paling tepat untuk membahas adalah akhir tahun 2024. Topik yang dimaksud adalah perihal dividen tahun 2025. Saya mau sedikit sharing tentang proyeksi dividen di tahun depan. Saham seperti apa yang sebaiknya dipertimbangkan untuk dibeli apabila mengincar dividen. Dan jika sudah tahu sahamnya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk membeli. Semoga dengan video ini di tahun depan, perolehan dividen kamu jadi lebih maksimal. Ditambah lagi, siapa tahu kamu bisa dapat double, yaitu capital gain dan dividen. Untuk itu, kamu perlu memaksimalkan posisi entry agar hasil bisa maksimal. Tanpa basa-basi lagi, mari simak video ini. Selain itu, semua saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Poin pertama, kenapa dividen menarik? Jawaban saya sederhana. Karena dividen itu uang gratis yang diberikan oleh perusahaan. Siapa di sini yang tidak mau uang gratis? Tentu semua mau kan? Nah, dividen ini menarik karena merupakan uang gratis yang diperoleh tanpa susah payah. Hanya perlu beli sahamnya dan otomatis dividen akan masuk di rekening sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan catatan, perusahaan memutuskan untuk bagi dividen. Kalau capital gain butuh skill analisa, dividen tidak butuh skill apapun. Karena yang dibutuhkan adalah uang untuk beli saham. Selama ada uang untuk beli saham dan perusahaan bagi dividen, kamu akan terima dividen sesuai dengan periode yang ditetapkan. Lalu bagaimana caranya mencari saham dividen yang menarik? Setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu jadikan referensi. Mari kita bahas secara sekilas. Pertama, cari saham yang konsisten bagi dividen 10 tahun terakhir. Poin utama yang harus dilihat adalah memastikan saham itu konsisten bagi dividen setidaknya 10 tahun terakhir. Tujuan awalnya untuk meyakini bahwa di tahun depan emiten ini akan tetap bagi dividen. Karena yang kita incar adalah dividen, jadi akan menjadi sangat disayangkan jika ternyata sudah beli sahamnya tapi ternyata tidak bagi dividen. Dan jika hal itu terjadi, berarti kamu mengalami opportunity loss, yang mana sebenarnya sudah bisa memperoleh uang gratis di tahun depan, tapi ternyata hal itu tidak diperoleh. Salah satu tolak ukur yang bisa dilihat untuk menilai konsistensi perusahaan dalam membagi dividen adalah tahun 2021. Dividen biasanya dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Artinya, dividen untuk kinerja tahun 2020 biasanya dibagi tahun 2021. Kamu tentu tahu bahwa tahun 2020 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan kinerjanya menurun. Nah, untuk melihat komitmen perusahaan dalam membagi dividen, kita bisa melihat saat kinerjanya turun. Apakah mereka tetap komitmen bagi dividen atau tidak pada saat terjadi krisis ekonomi? Karena jika perusahaan itu sudah berkomitmen, seharusnya meski kinerjanya turun, mereka tetap bagi dividen, meski nominal dividennya cenderung lebih kecil. Ingat, ini hanya berlaku bagi perusahaan yang konsisten cetak laba, dan tidak berlaku bagi perusahaan yang laba ruginya fluktuatif, di mana kadang laba, tapi kadang juga rugi. Kedua, pilih yang dividen payout rasionya stabil. Setelah dapat list saham yang konsisten bagi dividen selama 10 tahun, langkah berikutnya adalah mencari saham yang dividen payout rasionya stabil. Tujuannya apa? Agar proyeksi dividen yang dibuat menjadi lebih akurat. Kamu tentu lebih yakin perusahaan yang konsisten bagi dividen payout rasio 50% dibandingkan yang kadang bagi payout rasio 20% tapi kadang 70%. Karena jika konsisten bagi dividen payout rasionya 50%, berarti kemungkinan di tahun depan mereka juga akan bagi dividen dengan persentase yang serupa. Jadi, kamu bisa lebih mudah melakukan proyeksi dari laba yang diperoleh di tahun 2024. Bagi kamu yang belum tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai, dan payout rasio itu merupakan berapa persen laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sedangkan sisanya akan dijadikan laba ditahan atau retained earnings untuk menambah modal. Contoh, misalnya perusahaan memperoleh laba 1 triliun di tahun 2024. Dari RUPS, perusahaan memutuskan bagi dividen dengan payout rasio 60%. Artinya 600 miliar akan dibagi kepada pemegang saham dan 400 juta akan dijadikan laba ditahan untuk menambah modal. Selanjutnya, kamu hanya perlu membagi angka 600 miliar itu dengan lembar saham beredar untuk tahu berapa nominal dividen per lembarnya. Sebagai koreksi, ini bukan 400 juta tapi 400 miliar rupiah. Ketiga, cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Jika sudah ditemukan saham yang dividen payout rasionya stabil, barulah kamu bisa melanjutkan ke langkah ini. Apabila payout rasionya stabil, saat perusahaan mencetak laba yang lebih besar di tahun 2024, berarti secara logika dividennya juga seharusnya akan lebih besar.
Itulah alasannya kenapa sebaiknya cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Saat video ini dibuat, mungkin laporan keuangan paling update masih Q2 2024. Artinya, kamu perlu membuat proyeksi terkait laba hingga akhir tahun. Caranya mudah, kalikan 2 saja dari laba Q2 2024. Misal, laba hingga Q2 ini adalah 1 triliun. Berarti proyeksi laba hingga akhir Desember tahun ini adalah 2 triliun. Tentu saja ini masih proyeksi, bisa benar bisa juga salah. Karena kita hanya membuat proyeksi laba Juli ke Desember dengan asumsi sama seperti laba Januari ke Juni. Tapi setidaknya dengan cara ini, kamu punya gambaran tentang kinerja perusahaan hingga akhir tahun. Sekarang, jika sudah memperoleh proyeksi laba, kamu jadi bisa memperkirakan potensi dividennya. Misal, payout rasionya konsisten di angka 60%, berarti perkiraan total dividen sekitar 1,2 miliar. Angka ini menjadi lebih besar jika terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Misal, laba tahun 2023 hanya 1,5 triliun dan diproyeksikan laba tahun 2024 menjadi 2 triliun. Dengan payout rasio dividen yang sama, berarti dividen yang dibagi di tahun 2024 seharusnya menjadi lebih besar dibandingkan tahun 2023. Ingat, dividen biasa dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Keempat, analisa saham yang dividen yieldnya menarik. Setelah kamu memperoleh nama saham yang konsisten bagi dividen, angka proyeksi laba dan dividen payout ratio, barulah kamu menghitung persentase dividen yield. Tentunya semakin besar dividen yield akan semakin menarik karena dividen yield itu seperti bunga deposito dan obligasi. Besarnya dividen yield bergantung pada di harga berapa kamu beli saham itu dan jumlah dividen per share-nya. Jadi selain mencari saham yang dividen per share-nya kemungkinan naik dibandingkan tahun sebelumnya, kamu juga harus pastikan harga beli itu masih masuk akal dan belum terlalu mahal. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melihat harga beli kamu masuk akal, mahal, atau murah. Bisa dengan valuasi seperti PER dan PBV, dengan melihat angka PER dan PBV, apakah di bawah rata-rata, biasa saja, atau bahkan di atas. Bisa juga dengan langsung melihat histori harga sahamnya, apakah harga beli kamu itu di bawah rata-rata harga, biasa saja, atau di atas. Kamu juga bisa membandingkan dengan persentase dividen yield tahun-tahun sebelumnya. Misal, jika biasanya saham itu bagi dividen dengan yield 3% dan saat ini kamu berpotensi terima dividen 6%, berarti harga beli kamu cukup menarik karena bisa peroleh yield yang 1 kali lipat lebih besar dari yield pada umumnya. Saya pribadi berharap jumlah dividen yield minimal 5%. Dengan mempertimbangkan bunga obligasi dan pasar uang, rasanya jika dividen minimal 5%, angka itu mulai menarik. Apabila dividen yieldnya di bawah 5%, mungkin saya tidak tertarik. Tapi apabila dividen yieldnya di atas 5%, saya juga tidak menolak karena itu seperti bonus tambahan. Kamu harus ingat menentukan angka dividen yield yang menarik bagi kamu. Karena ingat, biasanya setelah cum date, harga saham akan cenderung turun dan kamu berpotensi mengalami floating loss. Apabila yield dividen tidak menarik, kan jadi sayang jika harus mengalami floating loss lagi. Tapi apabila kamu peroleh yield yang bagus, meski portofolio floating loss untuk sementara waktu, nilai dividen itu bisa dianggap sebagai uang tunggu. Berbicara tentang potensi floating loss setelah cum date, saya punya 2 tips yang bisa kamu lakukan agar memperkecil potensi penurunan harga saat ex-date. Yang pertama, atau poin kelima dari pembahasan ini, lihat saham yang harganya lagi koreksi. Untuk memperkecil terjadinya floating loss saat ex-date dividen, tentu kita harus membeli saham pada harga yang lebih rendah dari biasanya. Nah, salah satu trik yang bisa dilakukan adalah membeli saham yang harganya lagi koreksi dalam. Semakin besar harga sahamnya koreksi, berarti seharusnya potensi penurunan saat ex-date akan menjadi lebih kecil karena penurunannya sudah terbatas. Tapi ingat, kamu harus yakini bahwa saham tersebut memang bagus dan koreksi yang terjadi hanya bersifat sementara. Karena apabila tidak, maka strategi membeli saham yang sedang turun akan malah membuat potensi risiko jadi lebih besar. Penurunan harga saham tentu memiliki 2 arti. Apakah harga turun karena memang koreksi saja, ataukah harga turun karena sudah sewajarnya dia turun? Strategi pertama ini sebenarnya cukup beresiko jika kamu tidak terlalu yakin dengan saham tersebut, karena potensi resikonya bisa dikatakan lebih besar. Tapi, apabila kamu sudah yakin dan percaya bahwa ke depan harganya akan kembali naik lagi, strategi ini bisa dikatakan menjadi salah satu yang terbaik. Karena selain kamu dapat harga yang rendah, potensi yield jadi lebih besar. Dan ada juga potensi capital gain jika nantinya harga saham kembali naik. Artinya, kamu tidak hanya meminimalisir potensi floating loss saat ex-date dividen, tapi di sisi lain, kamu juga membuka peluang untuk memperoleh capital gain.
Sebagai informasi, tidak semua saham bisa terapkan strategi ini, karena tidak semua saham bagus harganya sedang turun signifikan. Selain itu, tidak semua saham bagus yang harganya sedang turun menawarkan dividen yield yang menarik dan potensi laba yang tumbuh. Kamu harus berusaha mencari saham apa yang dimaksud dan tetap mempertimbangkan potensi resiko terburuk yang bisa terjadi. Karena ingat, meski kamu sudah yakin 100%, tapi pastikan kamu tetap berpikir realistis dan mengiyakan bahwa tetap saja ada kemungkinan harganya turun lebih dalam dan bukan malah naik. Keenam, beli saham sebelum ada pengumuman dividen. Jika cara sebelumnya sulit kamu terapkan karena tidak memperoleh saham bagus yang harganya sedang turun signifikan, kamu bisa gunakan cara lain, yaitu beli saham sebelum pengumuman dividen. Cara ini akan efektif jika kamu sudah yakin bahwa di tahun depan dividen yang dibagikan akan menarik dan mungkin jauh lebih menarik dibandingkan tahun 2024. Dengan cara ini sebenarnya kamu sudah start duluan dibanding mereka yang baru mulai bergerak membeli saham saat mengetahui jumlah pasti dividen di tahun depan. Inilah tujuan utama saya buat video ini, agar kamu mulai mengatur strategi untuk memanfaatkan penurunan harga di tahun 2024 untuk memperoleh dividen yang maksimal di tahun depan. Jadi, kita tidak tunggu tahun depan untuk memanfaatkan dividen, tapi bisa mulai dari tahun ini. Karena secara umum, apabila dividen tahun depan menarik, seharusnya saat pengumuman dividen, harga saham akan cenderung mengalami peningkatan. Meski begitu, saya mau ingatkan bahwa satu hal kepada kamu juga, yaitu sisi sebaliknya. Apabila ternyata di tahun depan kebijakan dividen tidak sesuai ekspektasi, maka ada kemungkinan harga sahamnya akan terjun bebas. Jadi, apabila kamu mau start duluan, kamu juga harus siap dengan potensi profit dan resikonya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan pengalaman pribadi dalam 2 tahun terakhir. Saya pernah membeli 2 saham sebelum pengumuman dividen. Saham pertama sesuai harapan, di mana tahun berikutnya jumlah dividen per share naik, dividen yield jadi lebih besar, dan kebijakan dividen sesuai skenario yang diproyeksikan. Hasilnya, harga saham naik signifikan, bahkan saat ex-date, harga sahamnya hanya turun sebentar kemudian naik lagi. Kesimpulannya, selain dapat dividen dengan yield yang menarik, saya juga dapat capital gain yang lumayan. Bahagia kan dapat dividen dan capital gain di saat yang bersamaan. Di sisi lain, saya juga punya pengalaman yang bertolak belakang. Seperti sebelumnya, saya beli saham sebelum pengumuman dividen dengan harapan nominal dividennya menarik di tahun depan. Sayangnya, ternyata dividen yang dibagi tidak semenarik yang diproyeksikan. Sebenarnya secara yield masih cukup oke, karena berada pada persentase di atas 7%. Tapi memang, jika dibandingkan dengan kinerja setahun yang mencetak kenaikan laba signifikan, yield tersebut rasanya kurang menarik bagi pemegang saham. Apa yang terjadi? Saat pengumuman dividen, harga sahamnya turun signifikan. Bahkan beberapa waktu sebelum itu, harga saham sudah turun drastis. Dan hal itu terus berlangsung hingga berbulan-bulan, sehingga harga saham perusahaan itu menjadi sangat rendah. Bisa kamu bayangkan, yang sebelumnya harga saham sudah rendah, menjadi lebih rendah lagi, karena kebijakan dividen yang dibawa ekspektasi. Memang sih sebenarnya penurunan harga saham itu sudah tidak masuk akal dan menjadi sangat murah. Hal itu terbukti di mana pada tahun 2024 ini, harga sahamnya sudah terbang lagi, bahkan naik signifikan hampir menyentuh 50% setahun. Tapi apabila kamu mengalami kejadian saat harga saham turun terus, hampir setiap hari, mungkin kamu akan terus kepikiran jika mentalmu tidak siap. Jadi sebelum kamu melakukan strategi ini, pertimbangkan lagi potensi profit dan risiko yang siap dihadapi. Karena ingat, tidak semua strategi selalu profit. Kesimpulannya, perusahaan yang konsisten tumbuh setiap tahun dan rutin bagi dividen stabil bisa kita manfaatkan untuk memperoleh dividen masa depan yang semakin besar. Jadi, biarkanlah perusahaan itu yang bekerja keras untuk menumbuhkan labanya dari tahun ke tahun. Kita sebagai pemegang saham, fokus saja untuk mengumpulkan lembar saham sebanyak mungkin pada harga yang masuk akal. Tidak perlu terlalu pusing dengan naik turun harga jangka pendek. Asalkan kinerja perusahaan terus tumbuh, hal itu tidak menjadi masalah. Toh pada akhirnya, yang kita kejar adalah dividen rutin setiap tahun yang semakin besar. Metode ini sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang belum punya uang yang banyak saat ini. Karena kita seakan-akan memanfaatkan pertumbuhan laba perusahaan agar modal yang dibutuhkan semakin kecil. Tapi tentunya metode ini juga tidak lepas dari risiko. Sehingga kamu harus pertimbangkan juga banyak hal sebelum ambil keputusan. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Dan ingat, segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri.
Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.